teman-teman seperti yang sudah kita lihat di flyer ya, pembicara kita hari ini tuh keren banget ya kan. Sudah hadir juga nih di tengah-tengah kita. Ada namanya Kak Anas, ya, namanya Kak Anastasia, tapi biasa Miss Febri panggilnya Kak Anas. Kayak udah kenal deket aja ya seperti biasa. Oke, halo, selamat pagi Kak Anas. Halo, selamat pagi Miss Febri, selamat pagi rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan juga teman-teman semua yang seru banget nih di Senin pagi ada 217 orang ya. Iya, oke. Apa kabar Kak Anas? Happy Valentine ya Kak. Iya, sama-sama. Happy Valentine, Happy Chinese New Year, Kyonghi buat teman-teman yang merayakan. Oke, nah ini pembicara kita hari ini teman-teman. Jadi Miss Febri sendiri pun sangat excited ya hari ini. Kayaknya udah ada kemarin yang chat juga nih, udah ngintipin di Instagramnya Kak Anas. Nah, Miss pun deg-degan nih karena pembicara kita hari ini Kak Anas itu selain keren dan ahli di bidangnya, Kak Anas juga udah terkenal banget nih. IG-nya udah ada centang birunya nih. Nah, kalau udah ada centang birunya berarti followernya nggak cuma angka ya, tapi udah ada hurufnya ya Kak ya. 19,8K. OMG. Kapan saya punya follower sebanyak itu ya? Nah, jadi teman-teman, Kak Anas ini adalah seorang mental health advocate, kemudian psikolog anak dan remaja juga. Selain itu, Kak Anas juga penulis beberapa buku. Dan salah satunya misalnya juga ada punya loh, ini baru akan di launching nanti sore. Nggak kelihatan ya. Nah, ini judulnya Kamu Tak Harus Sempurna. Ngomong-ngomong, karena kemarin kita kan merayakan Valentine kan ya. Nah, seringkali biasanya momen ini tuh kita pergunakan untuk mengekspresikan rasa sayang kita, baik kepada keluarga, kepada saudara, kepada sahabat, teman, teman dalam tanda kutip, ya kan. Nah, it's okay ya, ini sah-sah aja. Tetapi terkadang kita lupa nih, bahwa kita juga perlu mencintai diri kita. Nah, gimana sih caranya mencintai diri kita? Maka hari ini itulah yang akan kita bahas bersama. Dan apa sih kaitannya dengan mental health? Nah, Miss Febri bersyukur sekali nih karena teman-teman kelas 8 sudah cukup aware dengan isu psikologis ini, ya kan? Kalau zaman dulu mungkin orang-orang menganggap mental health itu sebagai sesuatu hal yang apa ya, yang tabu gitu ya Kak Anas ya. Tapi teman-teman kelas 8 udah cukup aware juga nih dan menganggap bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi perlu kita jaga juga. Nah, maka dari itulah teman-teman waktu itu request kan ya untuk bahas hal ini. So, yuk kita manfaatkan waktu yang ada dengan pembicara yang keren ya. Kita simak sama-sama, kita ikuti bersama sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nih udah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk kemarin ya Kak Anas ya tentang apa tanda-tanda mental health itu, gimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan kalau yang mau bertanya langsung saja boleh tulis di ketik di kolom chat. Oke, udah bosen kan ya dengar suara saya? Maka langsung saja saya serahkan ke Kak Anas. Silakan Kak Anas. Oke, teman-teman, ini apa namanya kesempatan yang spesial dan langka karena kita itu di Indonesia tuh kekurangan psikolog, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah pernah ketemu psikolog sebelumnya atau ini baru pertama kali ketemu orang yang kerjanya sebagai psikolog. Apalagi aku psikolog klinis anak dan remaja, lebih sedikit lagi dibanding psikolog dewasa. Jadi total psikolog klinis di Indonesia cuma 2.000 orang, ditambah dengan psikiater itu 5.000 orang untuk 265 juta penduduk Indonesia. Jadi kebayang ya, kalau masih banyak stigma-stigma negatif tentang kesehatan mental atau nggak paham. Mendingan Iya, jadinya karena penting banget dan Kak Anas makanya senang bisa turun gunung ketemu sama teman-teman di sekolah SMPK 4 Penabur. Dan nanti selama 1 jam ke depan aku akan bercerita, sharing, dan ada slide yang aku akan sharing. Nanti slide-nya juga boleh teman-teman miliki supaya nanti teman-teman bisa baca-baca lagi dan kalau ada latihan-latihan yang menurut teman-teman cocok untuk teman-teman coba, nanti boleh dicoba banget. Nah, tapi sebenarnya fokus aku di hari ini itu pengennya kegiatannya interaktif, tanya jawab. Apalagi kan kita udah di
rumah terus ya, kurang ngobrol sama orang, atau kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak yakin nih Kak Anas buat nanya ke orang tua aku pengen nanya ke Kak Anas langsung. Nah, mumpung aku bisa ada di sini, teman-teman silahkan tanya tadi seperti yang Miss Febri bilang, bisa tanya di kolom chat, atau japri ke Miss Febri, kayak gitu ya, supaya bisa bertanya. Nah, topiknya menarik banget nih hari ini tentang self-love untuk kesehatan mental kita. Oke, aku izin screen sharing ya. Ya, tadi aku sama Miss Febri udah sempat briefing. Kadang gara-gara si self love ini tuh mungkin apa ya, desainnya tuh kayak buat cewek. Jadi kadang-kadang kita mikir mungkin ini cewek aja yang butuh gitu ya. Tapi ini sebenarnya semua manusia butuh loh untuk belajar bagaimana mengenali diri, mengenali emosi diri. Terus gimana kita nanti kalau udah kenal sama diri lebih bisa sayang sama diri kita. Kan kayak peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal diri pasti lebih sayang sama diri. Oke. Nah, Kak Anas mau bilang nih kalau di masa remaja, teman-teman umur berapa sih sekarang? 13, 14? Apa 15 tahun? 14 ya kebanyakan, kelas 8. 13, 14. Oke, 13, 14. Nah, di masa ini kan teman-teman udah masuk masa remaja. Ada yang mulai menstruasi umur berapa, teman-teman? Karena pengalaman tiap orang beda-beda. Ada yang kelas 5 SD, 6 SD, terus teman-teman yang laki-laki mulai mimpi basah di umur berapa? Di kelas berapa, inget nggak? Atau ada yang belum? Nah, itu kan jadi bikin kita cemas, ya kok ada yang udah, ada yang belum, gitu kan. Kok ada yang berubah suaranya, ada yang nggak berubah, gitu ya. Nah, jadi selamat datang. Pertama-tama Kak Anas mau ucapin selamat datang di masa remaja. Ini masa remaja itu lumayan chaos sih aku bilang. Jadi aku nggak bilang ini mudah. Bahkan sebenarnya masa remaja SMP itu menurut pengalaman aku dulu sebagai remaja dan menangani klien-klien remaja di klinik tempat aku praktek sebagai psikolog, itu lebih berat di masa remaja SMP ini. Makanya karena berat, kita perlu teman-teman perlu didampingi, perlu tahu nih ilmunya bagaimana mengenali diri, atau nanti kalau ngerasa kok aku sendiri udah nggak bisa ya, overthinking aku kebanyakan nih, udah aku coba berbagai cara nggak bisa, atau insecure banget, atau kok pengennya nangis mulu. Nah, jadi teman-teman juga tahu ketika teman-teman butuh bantuan profesional, bukan berarti teman-teman lemah, tapi karena udah nggak bisa handle sendiri. Kayak kita sakit gigi ya, sakit gigi minum Panadol sendiri, kok nggak hilang-hilang, ya udah aku ke dokter gigi, sesimpel itu. Sakit tenggorokan, udah minum vitamin C di rumah, minum tolak angin, nggak sembuh-sembuh, ya udah aku mesti ke dokter gitu kan. Nah, jadi di masa remaja ini, di usia teman-teman sekarang, itu adalah masa transisi, masa perubahan, luar biasa. Nanti aku akan kasih lihat apa sih yang terjadi di otak teman-teman. Dan ini tapi penting banget mesti dilewatin. Dan ini adalah transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Buat teman-teman sendiri, aku pengen nanya nih, boleh teman-teman terus di kolom chat. Teman-teman sendiri ngerasa masih kayak anak-anak, atau kadang anak-anak, kadang remaja? Atau yang kerasa banget bedanya sama umur-umur SD tengah, SD kelas 3, kelas 4, sama sekarang nih kelas 8, apa sih yang kerasa di diri teman-teman? Selain tugas sekolahnya berbeda banget ya, tapi ke diri sendiri rasanya apa nih? Coba Kak Anas pengen dengar dari cerita teman-teman, ditulis di kolom chat. Ada yang udah tulis? Aku sambil liatin dari HP nih, kadang kalau buka slide nggak bisa kelihatan. Ada yang udah nulis, Miss Febri, apa sih rasa bedanya antara masa anak-anak SD sama sekarang? Ini belum nih. Ya boleh ditulis belum ya? Di dalam chat teman-teman. Oke, belum panas, nggak apa-apa. Coba diinget-inget dulu aja ya. Karena penting banget loh teman-teman, kemampuan untuk salah satu cara kita bisa lebih mencintai diri, itu kita perlu lebih banyak mengenali dan bertanya ke diri, aku tuh hari ini ngerasa gini kenapa ya? Ini nama emosinya apa ya? Gitu. Jadi ini transisi yang penting, walaupun nggak enak banget mungkin rasanya, atau rasanya enak. Buat teman-teman masa remaja sekarang nih, usia kelas 8 ini, banyak enaknya apa banyak gak enaknya sih teman-teman? Ada yang tulis lebih galau, Kak.
Lebih galau. Nah, nanti kita akan bahas nih. Jadi Kak Anas tuh lebih bisa terbantu menjelaskan kalau teman-teman kasih respon. Jadi aku bisa jelasin sesuai kebutuhan teman-teman. Ada lagi Miss Febri? Belum ada. Belum. Oke, kita lanjut dulu ya. Barangkali nanti ada lagi yang kepengen kasih. Jadi selain bertanya, kasih komentar, tanggapan itu penting loh teman-teman di sesi ini. Aku pengen sesi ini menjadi sesi yang aman secara psikologis buat teman-teman. Maksudnya aman, teman-teman merasa cukup nyaman untuk sharing apa yang teman-teman mau sharing di kolom yang bisa dibaca 270 orang. Tapi kalau teman-teman merasa nggak cukup nyaman antara bisa chat ke Miss Febri atau bisa chat private ke Zoom aku, jadi aku bisa bacain pengalaman teman-teman atau pertanyaan teman-teman, tapi nggak di-mention namanya. Biasanya hal privacy kayak gini kan penting banget ya buat teman-teman di usia remaja, dan kadang-kadang bikin konflik nggak sih sama orang tua, karena mereka nggak ngerti, kan aku udah pengen punya privacy sendiri, kenapa masuk kamar aku main masuk aja, nggak diketok-ketok dulu, kenapa HP aku dibuka-buka, gitu ya. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu di rumah? Dulu aku juga suka berkonflik sama orang tua pas remaja gara-gara hal-hal seperti itu. Nah, jadi di masa remaja ini, aku lanjutin dulu ya mendongeng aku di pagi hari ini ya. Jadi di masa remaja nih teman-teman yang lagi teman-teman alamin, banyak perubahan fisik, perubahan psikologis, dan emosi yang teman-teman alami. Teman-teman kelas 8 udah dapat pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah? Iya, di semester ini, Kak. Di semester ini akan ya? Atau sudah? Iya, akan. Akan, oke. Jadi nanti teman-teman akan belajar lebih detail apa sih perubahan-perubahan fisik yang terjadi, payudara bertumbuh, jakun bertumbuh, rambut-rambut kemaluan bertumbuh, kok lebih bau badan, kok susah tidur, termasuk hormonnya itu merubah emosi. Jadi yang aku bisa cerita nih teman-teman, dan aku juga tulis tuh di buku yang Miss Febri beli tentang Kamu Tak Harus Sempurna, di masa remaja itu emosi yang kita rasakan tuh makin kompleks, makin banyak, beragam, atau mixed emotion. Sadar nggak teman-teman, waktu kita SD itu emosi yang kita rasain tuh lebih simple atau single emotion. Misalnya, kalau teman-teman lagi seneng dikasih mainan yang teman-teman suka atau makan makanan kesukaan kayak happy banget gitu. Atau misalnya ikut kelas agak ngantuk atau bosan atau capek ngerjain PR, tapi begitu diboleh main game langsung happy lagi. Begitu remaja kok nggak segampang itu ya, nggak segampang masa SD ya buat bisa balik ke happy. Atau pada saat menjalani suatu pengalaman, ada emosi gini nih, mau tapi takut, malu tapi pengen, gengsi tapi mau juga gitu loh. Jadi ada in between rasanya emosinya. Nah itu ternyata adalah perubahan yang wajar di masa remaja. Makanya kita nanti akan lihat ternyata itu penting loh untuk bisa mengenali dan menamai emosi yang kita rasain. Dan emosi itu bukan cuma emosi marah. Nah, aku pengen banget nih kalau teman-teman remaja biasanya di sini pada suka main TikTok nggak ya? Kalau klien-klien aku yang usia remaja biasanya suka main TikTok. Nah, aku berharap materi aku nanti ini bisa teman-teman bikin produksi ulang dengan kreativitas teman-teman, dengan bahasa teman-teman yang teman-teman bisa, untuk di-sharing juga ke TikTok supaya lebih viral nih orang-orang Indonesia, remaja-remaja Indonesia lebih aware, lebih paham soal mengenal emosi dan kesehatan mental. Nanti boleh tag aku juga, soalnya aku baru belajar pakai TikTok tapi belum begitu ngerti gitu ya, kebanyakan mainnya di Instagram. Jadi aku justru mesti belajar nih dari teman-teman yang generasinya lebih canggih ya bermain sosial media gitu. Jadi itu perubahannya, ada perubahan emosi, terus kerasa lebih sensi nggak sih? Misalnya nih, kalau mama ngomongnya, kebanyakan sama mama-mama nih, kalau mamanya ngomongnya tuh agak panjang dikit, atau nada suaranya naik, kita langsung senggol bacok mode, langsung tersinggung. Ada nggak yang ngerasa gitu? Terus kadang-kadang bingung sendiri, kan orang tua marah nih, kok kamu responnya kayak gitu sih, kok kurang ajar? Lah kadang kita juga bingung, kok aku responnya kayak gitu ya? Kok gue kayak gitu ya responnya gitu? Jadi kalau dari teman-teman remaja yang ketemu Kak Anas di klinik, mereka suka bilang, ya Miss Anas, aku kadang aja nggak ngerti kenapa aku ngerasa gitu. Aku aja kadang bingung, kenapa ya aku kemarin abis ngomongnya kok kayak menyakiti orang tua aku banget, kayak gitu. Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Atau ada pengalaman lain yang berbeda? Nih, ada yang tulis kayak gitu, bener banget nih, Kak. Yes, ya kalau merasa cocok nih aku juga lupa, aku mesti ingetin juga ke diriku dan teman-teman, kadang di masa remaja tuh kita males ngomong nggak sih? Nah, kalau ngerasa teman-teman omongan aku ini sesuai, boleh
aja kasih jempol tuh di Zoom-nya supaya aku juga paling nggak dapat respon. Oh, kira-kira yang aku cerita ini cocok nggak ya yang teman-teman rasain gitu. Karena nanti kita mau sama-sama belajar, at the end of the day, pada akhirnya teman-teman sendiri yang perlu belajar lebih memahami diri sendiri. Karena orang lain, aku, Miss Febri, guru-guru tuh hanya membantu, tapi nanti yang perlu belajar lebih kenal emosi ya teman-teman sendiri gitu. Nah, ini pertanyaan aku. Kalau sanggup jawab boleh tulis di chat, kalau belum kebayang nggak apa-apa. Karena kadang kalau kita dikasih pertanyaan terkait emosi dan kesehatan mental nih teman-teman, mungkin baru ntar malam baru keluar insight-nya, ini kayaknya yang kemarin Kanas tanyain deh, atau besok pagi, atau seminggu lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, aku sangat menerima setiap orang tuh memproses berbeda-beda. Oke, nah jadi apakah teman-teman ngerasa emosi-emosi yang kamu alamin sekarang nih di kelas 8 itu lebih beragam dan lebih intens. Jadi kalau emosi bisa kita bikin pakai skala kayak termometer, semacam skala termometer 1 sampai 10, ngerasa nggak sih di masa remaja ini emosinya tuh antara intens atas atau intens bawah, jarang tengah-tengah, jarang biasa aja. Jadi antara seneng-seneng banget, siapa yang di sini suka Korea, BTS, atau apa namanya, Blackpink, atau suka yang lain, atau sukanya grup atau penyanyi Amerika atau Eropa. Jadi kalau lagi seneng banget lagunya, kalau lagi suka diputar lagi gitu nggak. Tapi kalau lagi udah bete sama sesuatu, udah nggak mau ngapa-ngapain. Kalau udah nggak mood ngerjain PR atau tugas, kalau waktu SD disuruh-suruh orang tua masih ada kepengennya ya. Begitu remaja, makin dipaksa orang tua malah makin kesel. Ngerasa gitu nggak teman-teman? Boleh dikasih likes-nya atau love-nya jika merasa seperti ini. Kalau enggak juga nggak apa-apa kan, tiap orang beda-beda ya. Gitu. Jadi ini ya kurang lebih yang kita rasain. Nah, kenapa sih bisa ada perubahan seperti ini gitu? Tadi kata Miss Febri juga ada yang udah tanya, apa sih yang terjadi di otak remaja nih? Nah, ini sebenarnya ada di pelajaran biologi kalau teman-teman belajar, tapi aku jelasin dengan ringan ya, supaya teman-teman lebih bisa paham bahwa di masa remaja itu banyak perubahan di sistem otaknya. Jadi apa yang terjadi di perubahan-perubahan hormon itu kan semua diatur di otak. Emosi juga diproses di otak di bagian namanya amigdala. Amigdala itu segede kacang almond, tapi itu ternyata membuat kita kalau lagi jatuh cinta atau punya gebetan, wih senang banget. Dikasih emoticon, dikasih stiker lucu dari orang yang kita suka, wih senang banget. Tapi begitu nggak dibales chat kita, terusnya di unfollow, langsung ngedrop gitu rasanya. Jadi amigdala di masa remaja itu lagi intens banget naik turunnya. Makanya kita perlu berlatih cara-cara yang membantu kita bisa lebih mengelola diri atau tadi ngobrol, konseling sama orang yang tepat gitu. Dan ini membuat kita ngerasa masanya beda dibanding anak-anak. Cuman kayak rada nanggung nggak sih teman-teman? Kayak remaja ini tuh kayak remaja awal ya umur teman-teman. Jadi ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Udah nggak anak-anak, badannya udah makin gede, nafsu makan makin banyak, itu juga karena masa-masa remaja ini. Dan aku sangat-sangat pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa di usia remaja ini tubuh teman-teman lagi banyak perubahan, semuanya lagi kayak rumah lagi direnovasi. Capek nggak? Makanya capek. Kenapa remaja pengennya tuh banyak tidur, banyak makan. Jadi buat teman-teman tidak disarankan atau kalau bisa tidak boleh untuk diet-diet nggak jelas atau diet-diet terlalu ketat di masa SMP ini. Kalau kamu pengen lebih kurus, lebih ideal, berarti entar di umur 18. Karena beberapa teman aku nih kejadiannya, itu pas mereka diet di usia SMP, jadinya apa? Bukan kurus, tapi jadi pendek. Karena hormonnya itu nutrisinya lagi dibutuhin buat memanjang tinggi ke atas gitu. Kecuali teman-teman nggak pengen jadi orang yang tinggi. Aku tingginya 169. Jarang cewek di Indonesia tingginya 169, tapi itu karena makan sayur, terus juga di masa remaja SMP tuh nggak diet gitu. Jadi kalau mau diet entar aja. Yang sekarang kalau butuh olahraga yang secukupnya aja, tapi nggak dihantam keras gitu ya. Dan itu karena otaknya lagi banyak perkembangan, kalau nggak makan yang bener malahan jadinya lama mikir ya, jadi lemot, lama loadingnya, bukan bikin kita jadi lebih kurus gitu. Dan nanti malah mempengaruhi misalnya kalau teman-teman yang perempuan malah menstruasi terganggu, kalau siklus menstruasinya terganggu malah moodnya makin nggak enak gitu, karena sekarang makin ditemukan kaitan sangat erat antara mind body connection, antara tubuh kita dengan emosi, dan emosi-emosi kita ini tersimpan di tubuh. Makanya teman-teman suka ngerasa nggak sih atau nyadar nggak sih kalau lagi marah intens, dadanya suka nggak enak, kepalanya sakit,
Atau misalnya punggungnya ikutan pegel, ada nggak yang gitu? Atau kalau sedih, rasa tuh di hati tuh kayak menyayat banget gitu. Jadi emosi itu ternyata dirasa di tubuh. Oke, nah teman-teman remaja menyadari juga nggak nih kalau kadang kita itu uh, suka bisa udah berpikir bijak dan matang. Oke, aku mau merencanakan cita-cita aku nanti SMA aku mau sekolah di sini, atau cita-cita udah gedenya aku mau jadi apa? Dokter, insinyur, ada yang mau jadi psikolog mungkin, ada yang mau jadi guru atau mau jadi pengusaha. Tapi kadang-kadang ada hari yang kayak ada klien aku umur 14 tahun, dia bisa seharian nangis ketika tumbuh satu jerawat. Kalau orang nggak paham remaja diketawain atau nganggapnya ih lebay banget gitu ya. Tapi karena aku juga mau belajar memahami remaja dan mengingat pengalamanku sendiri di masa remaja, aku bisa sangat paham kenapa bertumbuh satu jerawat aja itu bisa bikin ngedrop mentalnya satu harian. Gitu kan nggak enak ya kayak gitu ya. Jadi kita mesti belajar cara-cara mengelola emosi lebih baik lagi. Kadang juga suka berpikir nggak logis, impulsif. Misalnya udah tahu nih, nggak boleh ya makan keseringan boba, nggak boleh tiap hari makan terlalu banyak gula, karena kalau makin banyak gula, malah makin craving, malah moodnya nggak enak, malah susah fokus, susah konsentrasi kalau minum atau makan kebanyakan gula. Tapi lagi pengen, yaudah dia pesen aja langsung, bahkan double shot gitu ya. Atau udah nyimpen-nyimpen duit nih, apalagi kemarin misalnya yang abis Imlek mungkin dapat uang ya, walaupun mungkin nggak sebanyak sebelum pandemi misalnya kan. Aku mau simpen, besok berikutnya so scrolling di Tokopedia atau di Shopee ada barang lucu langsung dibeli, atau lagi suka main game. Teman-teman boleh cerita nggak sih lagi suka main game apa? Kalau beberapa klien aku tuh ya semua teman-teman lagi suka main Roblox, terus suka main Fortnite, terus main Among Us. Kalau teman-teman main apa? Sama juga atau mainnya beda? Aku pengen tahu dong, Kak Anas pengen tahu, boleh tulis di kolom chat. Ada yang jawab ML sama Valorant. Oh, ada lagi ya game baru ya? Nah itu, karena kalau ketemu teman-teman remaja salut banget deh, kayak mesti upgrade terus ya sama dunianya teman-teman, karena nggak mungkin kita bisa komunikasi sama remaja kalau nggak paham ya sama dunia yang teman-teman lagi jalanin. Oke. Genshin Nah, Impact. apa? Genshin Impact, Roblox, Genshin Oh, kadang-kadang. Yes. oke. Nah, jadi karena tadi ya kadang kita udah bijak, kadang kita impulsif, kadang nggak logis, kadang emosinya tuh override kemampuan kita berpikir logis. Nah, jadi di masa remaja ini kemampuan, kalau namanya kemampuan artinya bukan takdir, artinya bisa dilatih teman-teman. Kalau siapa yang di sini bisa naik sepeda, ada juga yang nggak bisa naik sepeda, atau bisa berenang. Nah, ingat nggak dulu pertama kali belajar naik sepeda dan belajar berenang? Apa nggak jatuh-jatuh, apa nggak kelelep, agak-agak minum air dikit, air kaporit gitu kan. Nah, tapi karena kita latihan, lama-lama kita lebih bisa, bahkan sampai jago. Atau main game juga gitu ya, awalnya kalah mulu nih, nggak naik-naik level, lama-lama naik terus levelnya. Nah, sama, kemampuan mengelola emosi itu di otak kita tuh seperti otot teman-teman. Jadi ini otot aja bisa dilatih, ngangkat beban, atau push up, atau jumping jumping jack, atau jumping rope. Otak kita bisa dilatih untuk berlatih mengelola emosi, mengelola stres, dan mengelola kecemasan gitu. Supaya teman-teman itu semakin terampil, makin canggih dalam menyelesaikan dan menghadapi masalah. Aku pengen tahu nih, buat usia teman-teman sekarang, apa aja sih yang bikin teman-teman ngerasa cemas, ngerasa takut, ngerasa stres, atau bingung? Kadang yang bikin kita cemas dan stres itu bisa karena diri kita sendiri, atau udah bosen ya, udah jenuh banget, udah sampai muak nih di rumah terus. Atau misalnya kita juga jadi cemas, jadi takut, jadi stres karena melihat situasi orang tua di rumah, atau misalnya kakak atau adik kita punya kondisi berkebutuhan khusus misalnya, atau ada yang lagi sakit, dan ini di masa pandemi ini banyak sekali ya keluarga terdekat yang misalnya sakit dan meninggal, atau kita terdampak keluarganya secara ekonomi, pandemi, jadi mungkin kita nggak bisa seleluasa sebelumnya buat beli-beli barang kah, atau perubahan apapun, karena perubahan sekecil apapun di masa remaja itu efeknya besar dan bikin nggak enak, gitu. Ada yang udah nulis, Miss Febri? Iya, ada nih Kak. Kalau pas SD tuh mungkin nggak peduli penampilan, tapi saat sekarang tuh lebih peduli dan kata insecure. Iya, betul. Jadi aku juga baru makin nggak di usia-usia kayak teman-teman nih, kayak, ih temenku kok kayak lebih putih ya? Kok temenku rambutnya lebih lurus ya? Jadi kayak ngeliat orang lain tuh, ya namanya social comparison ya. Kita tuh secara natural ngebandingin diri sama orang lain. Nah, ini kita lagi belajar dalam kesehatan mental yang penting saya. Jadi banding diri orang lain boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai
kebablasan, kalau pakai pulangan sampai lebih dari skala 5 atau 6, yang bikin kita nggak bisa tidur mikirin orang lain, nggak bisa tidur mikirin diri sendiri, aduh kayaknya aku nih nggak ada yang suka deh, kayaknya aku nih nggak asik banget jadi teman gitu. Ada lagi Miss Febri yang sharing? Jadi lebih nggak mood, Jadi lebih nggak mood. lebih malas. Iya, jadi itu yang kerasa ya, karena nanti aku akan kasih gambar otak. Jadi yang terjadi itu kalau amigdalanya udah muncul, pokoknya nggak mood, otak yang lain kayak shutdown gitu. Kayak satu rumah nih, lampu depan nyala, lampu lain kagak bisa nyala gitu. Beda kalau udah dewasa nih, kayak Miss Febri, Mem Rita, atau aku. Misalnya sekarang nih ayahku lagi masuk rumah sakit karena kena COVID. Kalau aku ngalamin pas remaja, mungkin aku nggak bisa mikir loh sama sekali buat sharing kayak gini. Tapi kalau di masa udah usia lebih dewasa, kayak otak kita lebih ada kompartemen kayak folder-foldernya. Oke, tadi pagi aku video call dulu sama ayahku, kirimin barang yang dia butuhin, terus udah siap, udah mandi, udah aku bisa bawain sesi dan nggak kepikiran, tapi nggak sampai mengganggu banget secara mood. Tapi waktu remaja nggak bisa kayak gitu. Itu yang aku bilang kenapa sih masa remaja ini kok rasanya nggak enak banget ya emosinya gitu. Nah, ini dia gambarnya. Jadi di masa remaja, dari anak-anak sampai remaja itu kita tuh lagi berkembang di area reptilian brain. Reptilian brain itu area otak untuk yang kestabilan diri seperti makan, tidur, bernafas. Terus limbic brain area emosi tuh kan kayak si biji kacang almond yang warna hijau, si amigdala kecil tapi wah ini nih yang bikin jatuh cinta sampai kerasa langit ketujuh. Dan kalau hati turunnya ke golongan. Nah, yang kita lagi mau latih sejak usia SD, SMP terutama sampai nanti usia 25 tahun adalah area neocortex atau rational atau thinking brain. Tapi bukan berarti, wah kata Kak Anas otak kita nggak bisa mikir, Miss, jadi kita nggak bisa dikasih PR banyak-banyak. Bukan begitu ya. Kan teman-teman remaja paling jago ngeles nih biasanya ya kalau habis dikasih informasi. Jadi ini lagi kita kerjain sama-sama kayak rumah lagi renovasi dan perlu dilatih gitu. Makanya justru karena lagi aktif banget di area limbik, jadinya tugas-tugas sekolah, aturan-aturan di rumah, rutinitas itu sangat-sangat diperluin untuk mulai kayak bangun rumah mulai naik ke lantai 3 ke area rational thinking brain. Karena teman-teman, ternyata kalau kita nggak dilatih dengan sekolah, dengan rutinitas aktivitas yang sehat, yang tepat, mau usianya udah tua, udah umur 40 tahun, 35, 50 tahun, ada loh orang-orang yang hidupnya cuma pakai emosi limbic brain doang, misalnya orang-orang yang korupsi. Ya saya pengen dapat duit itu, saya pengen punya tas mahal 300 juta, nggak punya duit, ya udah saya ambil duit orang lain, dia nggak pakai rational thinking brain, gitu. Jadi justru kalau teman-teman udah tahu dari sekarang, kita semangat latihan kayak orang-orang yang semangat pengen lari maraton, kan nggak tiba-tiba lari maraton bisa 21 kilo ya. Kita cicil latihannya dari latihan 3 kilo lari, 5 kilo, 8, 10. Nah, sama teman-teman, apapun cita-cita teman-teman, ataupun kalau sekarang belum kepikiran, aku tuh kayak baru kepikiran mau masuk psikologi tuh kayak SMA kelas 2 deh. Jadi SMP tuh kayak ya udah sibuk aja sama diri sendiri, insecure sama diri sendiri gitu. Tapi mulai suka ngelakuin hobi. Nah, hobi itu penting banget di masa remaja. Karena itu salah satu yang membantu kesehatan mental kita. Boleh sharing nggak teman-teman di kolom chat, apa sih hobi teman-teman? Boleh 1, 2, 3, atau ada 10 malahan hobinya. Hobi sobat rebahan tidur? Apa hobi lagi? Ada yang suka coba-coba masak atau suka olahraga di masa pandemi ini atau suka utak-atik sepeda, mobil? Hobinya apa nih? Ada yang hobi olahraga nih Kak, ada yang olahraga sama gambar, Wah, ada mantep. yang berkebun, sama nih kayak aku nih. Berkebunnya. Olahraga tuh juga macam-macam ya teman-teman. Ada yang suka olahraga sendiri, ada yang ikut challenge, ada yang sukanya di outdoor, ada yang sukanya pakai YouTube atau pakai apps. Jadi itu boleh banget tuh dicobain macam-macam karena dengan cobain kita dan mengevaluasi kita jadi tahu mana yang cocok sama kita ada yang enggak. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Oh ya, ini salah satu penjelasan tentang otak ini ya teman-teman, karena tadi limbic brain atau amigdala teman-teman lagi aktif, ini yang bikin penjelasan kenapa teman-teman sensitif banget sama intonasi suara orang tua atau guru. Kadang-kadang pesannya sama, message-nya sama, tapi cara penyampaian dengan intonasi yang berbeda, otak kita nerimanya tuh berbeda. Dan aku tuh peka sensori auditori dari kecil sampai sekarang, dulu nggak tahu sering baper, kalau dulu aku termasuk tipe anak murid yang
suka sama enggak gurunya berdasarkan tone suara gurunya. Bayangin nggak? Padahal kan bukan salah orangnya ya, punya tone suara beda-beda. Cuma dulu aku tuh nggak tahu, aku cuma gini, kenapa sih guru ini nggak enak banget, nyebelin, emang ngajarnya galak? Enggak, suaranya aja nggak enak didengar, kayak gitu. Jadi jadi karena dulu nggak tahu, aku jadi terpengaruh mood, jadi terpengaruh motivasi belajar. Aku bakal dapet nilai bagus dan semangat belajar kalau suara gurunya tuh enak didengar, kayak penyiar radio. Tapi kalau gurunya marah-marah, galak, walaupun aku itu nggak susah buat paham, tapi aku males belajar. Ada nggak teman-teman yang mut-mutan kayak gitu? Nah, dengan aku mulai paham pas usia SMA, kuliah, aku jadi gini, oh itu mah sensitivitas auditori aku aja, berarti aku yang harus cari cara nih, apa belajar sambil dengerin musik yang enak. Terus justru karena aku sensitif auditori, itu yang bikin aku senang pekerjaan konseling, mendengarkan orang, karena banyak dapat informasi dari kata-kata orang. Ada yang kasih tanggapan, Miss Febri? Iya nih, banyak yang kasih reaction jempol nih Kak nih. Oh iya, termasuk kita jadi bisa bete sama orang tua kita gara-gara nih si mama kalau marah-marah kok kayak satu gerbong kereta ya. Nah ini bagian yang aku suka sharing ke orang tua. Aku bilang, Bapak Ibu, anak di usia remaja itu otaknya lagi renovasi nih kayak rumah, jadi kemampuan fokusnya itu apalagi untuk kata-kata atau untuk emosi orang lain tuh gak banyak. Jadi kalau mau kasih masukan harus yang poin-poin besarnya aja. Kalau Bapak Ibu ngomongnya 10 menit, marah-marah terus, kamu nih gimana? Kemarin begini ya, gitu. Teman-teman langsung kayak fading out gitu nggak sih di kepala? Kayak langsung hilang aja dari pikiran gitu. Dan biasanya kita cuma inget yang awalnya orang tua ngomong atau yang awalnya guru ngomong sama yang akhir, yang tengah-tengah, yang pesan utamanya kalau kayak hamburger dagingnya kagak inget gitu. Makanya orang tua bakal suka marah lagi. Kemarin udah dibilangin, kok lupa lagi? Atau gurunya ngomong kayak gitu. Nah, ini penjelasan otak. Jadi di bagian ini aku bisa menjadi supporternya teman-teman remaja nih. Karena harus tahu kayak cara ngomong sama remaja supaya masuk ke otaknya remaja. Kalau nggak kita udah buyar ya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena bukan salah teman-teman, ini otak remaja emang lagi kayak gini. Miss Febri mau tambahin? Atau dia mau tanya? Iya, udah bener banget sih Kak, emang ya. Kadang kan sering ya teman-teman yang cerita gitu, seperti yang disampaikan ke Anas tadi, makanya banyak yang kasih reaction nih, jempolnya. Karena kayaknya relate banget nih ya sama keseharian Iya, kayak teman-teman. I feel you gitu ya. Tapi kembali Dan lagi ya Kak ya, semua bisa dilatih, iya, emosi kita dilatih bisa dan kita yang dilatih. latihan sendiri. Kan sesi ini buat teman-teman, nanti mudah-mudahan ada sesi buat orang tua, tapi buat diri teman-teman, kita itu kayak belajar memahami diri atau self love nih kalau dikaitin sama topik. Self love itu adalah belajar memahami dan menerima diri atau oh aku tuh lagi begini ya karena remaja, oh aku begini karena hormon. Tapi bukan berarti gini, ya udahlah aku nyerah aja deh, pasrah aja kayak gini. Nggak bisa, selama masih dikasih napas sama Tuhan, berarti usaha harus terus dilakuin ya. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Berusahanya tapi bukan yang pokoknya harus tapi usaha sedikit demi sedikit makin baik lagi, kayak belajar olahraga ya teman-teman ya. Kayak tadinya nih Kak Anas tuh nggak bisa push up langsung di lantai loh. Kak Anas tuh mulai push up latihannya dari apa? Tembok. Pakai tembok, lama-lama pakai box. Tapi kalau aku kayak ya pokoknya harus bisa push up kayak orang-orang di Instagram, ya aku bukan atlet kayak gitu ya. Jadi belajar menerima diri, menyadari hari ini Anas masih perlunya olahraga push up-nya baru bisa pakai tembok, tapi Anas bisa terus latihan supaya makin lama makin bisa push up-nya dari lantai. Dan itu berlaku ternyata untuk berbagai hal, berbagai topik konteks di kehidupan teman-teman. Nah, jadi ini yang perlu kita sadarin ya, bahwa belajar mencintai diri itu ya belajar kenal dulu diri kita tuh lagi ngalamin apa, kenapa, memahami. Dan buat teman-teman remaja kalau sering lupa itu sangat membantu kalau ini pakai reminder HP. Aku sendiri sampai masih beli ini loh teman-teman, planner atau agenda yang ditempel yang bagus gitu, yang lucu, terus pakai spidolnya bisa dihapus supaya aku inget, oke hari ini aku ada jadwal apa ya, ada jadwal jam 10 sama teman-teman SMPK 4 Penabur kayak gitu. Jadi kalau otak kita gampang lupa, bukannya nyerah gitu aja, tapi kita pakai banyak bantuan atau post-it atau bikin reminder lucu gitu untuk membantu kita ingat. Gitu. Nah, jadi di masa remaja ini untuk kita belajar self love untuk kesehatan mental kita, ternyata penting belajar untuk kenal, menamai emosi yang kita rasa, lalu tadi menyadari intensitas emosinya dari skala 1 sampai 10. Nah, sambil sesi ini mumpung masih ada Kak Anas nih, aku pengen dong teman-teman latihan sejenak, boleh tulis nggak di kolom chat Zoom, sekarang ini nih di jam berapa nih?
jam 10.50, apa sih emosi yang lagi teman-teman rasain? Bisa single emotion, bisa mix emotion. Kanas nggak marah kalau teman-teman bilang ngantuk, karena kan habis hujan ya tadi pagi ya. Atau siapa tahu ada yang habis begadang tadi pagi ya, gitu. Dan setelah aku belajar tentang perkembangan otak manusia, teman-teman, aku tuh baru tahu kalau orang tuh nguap pas lagi belajar, itu bukan tandanya dia bosen atau tidak menghargai yang lagi sharing loh. Ternyata otak kita tuh butuh menguap supaya oksigen di otak tuh masuk dan menyambungkan sinaps pada saat kita mempelajari hal baru sehingga bisa mengkaitkan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Jadi 2 tahun lalu Kak Anas juga jadi dosen ngajar di Universitas Atmajaya. Jadi sejak aku belajar tentang neuropsikologi ini tentang perkembangan otak, aku bilang gini, sekarang saya nggak baper kalau teman-teman dengerin saya, mahasiswa dengerin saya, terus mereka nguap. Mungkin itu artinya teman-teman lagi nyambungin sinaps di kepala antara yang baru didengar sama pengetahuan sebelumnya. Jadi nggak apa-apa. Nah, kita mau latihan dulu nih, mengenali dulu nih emosi yang sekarang lagi dirasain apa. Nggak kerasa juga nggak apa-apa, itu juga termasuk emosi. Dan kalau itu cara basic, kalau yang mau coba cara advance, jadi aku kasih pilihan nih, karena buat teman-teman remaja, bener nggak sih teman-teman tuh senang dikasih pilihan, tapi pilihan yang terbatas. Kalau dipaksa-paksa, harus semuanya malah makin pengennya memberontak ya, gitu. Mirip kayak usia 2-3 tahun kalau dibilang jangan, malah dilakuin. Jadi aku sama remaja biasanya jarang banget kasih kata jangan, aku kasihnya pilihan. Pilih, cara basic adalah menuliskan emosi yang lagi teman-teman rasain, atau pikiran yang lagi muncul, mikirnya kayak, aduh aku udah lapar nih, atau aku kok ngerasa kayak gini, itu pikiran. Jadi silahkan ditulis, karena penting ya belajar kenal emosi untuk kenal diri. Atau cara advance kedua, pakai skala. Emosi yang dirasanya apa, intensitas skalanya dari 1 sampai 10, seberapa intens. Oke, aku kasih waktu dulu ya. Ini juga penting teman-teman, ngerasa nggak sih di masa remaja, kita itu kadang kalau dikasih sesuatu tuh butuh memproses lebih lama, nggak bisa gercep jawabnya. Sementara orang tua kita atau guru yang nggak ngerti, terutama mama-mama nih ya di rumah ya, mereka kok lama banget sih jawabnya? Kok nggak bangkit-bangkit dari kasur nih? Ya itu butuh waktu ini untuk mencerna. Dikasih pertanyaan butuh waktu juga untuk memproses karena tadi otaknya lagi renovasi kayak renovasi rumah gitu. Tapi kalau dikasih waktunya cukup pasti bisa jawab. Ada yang udah mulai jawab nih Febri? Ada yang komentarnya lucu nih Kak. Ada yang langsung mau copot headset, gedein volume. Oke, boleh Biar kasih tahu mama. bagian mana yang saya perlu ulang supaya kedengeran? Iya, dia katanya sengaja biar mama dengar. Betul. Anak-anak remaja itu perlu dimengerti otaknya lagi ada perubahan yang sangat besar kayak rumah lagi renovasi gimana kan? Nggak bisa dipakai kamar mandinya, melipir-melipir karena lagi ada yang benerin tukangnya kan? Gitu. Jadi kalau remaja lagi di masa remaja, pertama kita ngomongnya mesti pelan-pelan, satu-satu. Jangan kasih instruksi 4-5 langsung banyak, itu pasti cuma inget yang ujung depan sama ujung belakang. Yang tengah lupa, bener gak? Tapi kalau gitu kita sendiri harus nyatet ya, harus bikin cara-cara menarik. Aku tuh dulu ya, waktu seumur teman-teman, kalau belajar tuh bikin ringkasannya pakai spidol warna-warni. Itu cocok buat aku. Nah, silakan teman-teman cari caranya sendiri. Atau bikin ala-ala podcast ya kalau zaman sekarang. Jadi kitanya yang makin dengan menyadari diri, justru kita jadi makin kreatif cari cara. Gimana ya saya menjalani masa remaja ini? Gimana saya survive sekolah gitu kan? Apalagi ditambah lagi PJJ kayak gini. Oke, ada lagi yang udah jawab, Miss? Ini ada beberapa yang udah jawab Kak. Ada yang bilang lagi marah. Ada yang bilang 10 ini 10. Terus ada yang ngerasa bosen, Bosen, iya. Ulangan. Ada yang mau tanya nih Kak, emosi itu contohnya kayak gini Kak? Oke, nah nanti kita bahas nih di belakang ya. Sebentar, aku emosi itu tegang. Kita kadang cuma dibilang, ih kamu jangan emosi, seakan-akan itu hanya marah, ya nggak sih teman? Tapi sebenarnya emosi ada pertama emosi, ada 6 emosi dasar. Tunggu aku majuin dulu ya, nanti kita masuk lagi ke sini. Nah, mengenal emosi diri itu penting untuk kita sayang sama diri. Kenal emosi jadinya susah sayang sama diri. Emosi dasar itu ada 6. Kalau di film Inside Out, teman-teman tahu film Inside Out? Kalau belum tahu, abis ini nonton pasti lebih ngeri karena udah belajar sama Anas. Dan di film Inside Out itu nama tokohnya Riley, dijelasin apa sih yang terjadi di otak Riley waktu dia remaja. Kenapa ditanya sama mamanya, how's your day at school, langsung senggol bacok.
Nah, itu ada penjelasan. Jadi kayak, aduh, I feel you banget. Jadi film Inside Out itu dibikin kerjasama sama profesor-profesor di bidang psikologi di Amerika dan animator gitu. Jadi semoga teman-teman kebayang ya nanti di masa teman-teman dewasa, pekerjaan-pekerjaan itu sangat beragam sekali dan bisa kita pakai untuk membantu orang lebih mengenal dirinya juga. Jadi emosi dasar ada emosi takut, ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi kecewa, ada emosi senang, ada emosi jijik, disgust. Dari 6 emosi dasar, nanti kalau butuh aku kasih namanya, teman-teman bisa googling di handphone, ada namanya emotion wheels, roda emosi. Dari 6 ini ada campurannya, jadi ratus gitu. Tapi aja kan emosi dasarnya tadi yang belum diajarin, belum dikenalin. Dan bukan teman nggak tahu, aku setiap kali ngasih sesi ini ke teman-teman makanya sudah SMA, bahkan sudah mahasiswa dan udah kerja, saking di Indonesia belum pelajarin many of education, tahun-tahun pendidikan di rumah maupun di sekolah, sebelum zamannya teman-teman nggak sesi-sesi mental health gini di sekolah gitu ya. So many years of education, no one teach yet how to love ourselves and to know and process our own emotion, ya nggak? Bertahun di sekolah dan di rumah belum pernah ada yang ngajarin gimana sih caranya mencintai diri, taunya dituntut untuk berprestasi, ikut lomba sini, tapi kalau memproses emosi saat gagal gimana? Kalau cemas mau tanding sama sekolah yang lebih jago gimana? Kalau ngalamin emosi sedih, kalau gagal karena mesti remet atau bahkan sampai gantung, gimana memproses emosinya? Nggak ada yang pernah ngasih tauin. Tapi kita bisa mulai dari hari ini dan mulai dari sekarang untuk lebih kenal sama emosi kita dan lebih sayang sama diri kita. 6 emosi ini, ada juga mendapatkan pesan yang salah ya, karena kan orang tua kita, kakek nenek kita mungkin belum belajar nih sesi-sesi kayak gini, belum belajar mengenal emosi, manfaat dan pesan-pesan dari emosi gitu ya. Setiap 6 emosi ini teman-teman dia punya tujuan, punya pesan. It's a very good messenger. Emosi marah akan muncul ketika teman-teman atau kita sedang merasa terjadi ketidakadilan. Makanya kalau teman-teman ingat, rasa marah itu muncul kalau di memori aku ya, umur 4-5 tahun itu aku mulai muncul rasa marah karena merasa tidak diperlakukan sama adikku. Jadi aku anak pertama, punya adik 2 cewek semua. Misalnya aku pengen temennya tuh 5, adikku dikasihnya aku pengen temennya 2, adikku dikasih 5. Aku merasa tersinggung. Enak aja, aku boleh main, adikku boleh main, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dengan kita makin mengenali emosi dan pesannya, itu kita jadi tahu, oh ada hal ketidakadilan apa ya yang terjadi di hidup aku yang bikin aku rasa marah. Lalu ketika mulai remaja, rasa marah itu muncul ketika teritori kita dilanggar. Makanya kita marah orang tua masuk ke kamar, ya enggak? Privasi aku nih, ini kamar aku. Orang tuanya bilang, ini rumah mama, mama boleh masuk kamar kamu. Nah, kalau karena saling gak ngerti, udah diperang-rek di rumah, gitu. Jadi emosi marah tujuannya itu menyampaikan pesan bahwa itu problem, ada masalah ketidakadilan atau ada teritori yang benar. Emosi sedih akan muncul untuk memberikan kita pesan bahwa kita butuh sama orang yang kita percaya. Emosi senang akan muncul ketika kita merasa bahwa hal ini tuh penting buat kita. Makanya buat teman-teman nanti makin berkembang pengen tahu minat dan bakat, atau orang-orang zaman sekarang bilang bekerja sesuai passion. Passion itu didapat dari mengenali apa yang bikin kamu happy pada saat beraktivitas, apa yang bikin kamu ngerasain makna hidup. Atau kalau kita pakai perikop Alkitab, Tuhan bilang setiap orang punya talenta dalam dirinya. Tuhan udah kasih satu. Talentanya itu kan perlu kita kenalin, perlu kita kembangin, betul kita latih ke anak. Gak tiba-tiba nih bisa ngomong di 270 orang. Aku tuh aslinya introvert, jadi introvert sekalian jelasin ke teman-teman supaya salah kaprah. Introvert tuh bukan pendiam, tapi introvert itu adalah orang-orang yang recharge-nya dengan me time, sendirian. Aku suka baca buku atau dengerin TED atau nonton Netflix, tapi sendirian. Itu recharge gitu. Tapi aku juga akan suka disuruh sharing untuk hal-hal yang menjadi topik yang aku suka, yang aku. Cuman kalau bikin YouTube kayak artis-artis kayak cerita, "Hai guys, hari ini aku kegiatan gini, aku capek," yang suruh kayak gitu. Nah, sementara orang-orang yang ekstrovert itu biasanya recharge energinya, dapat lagi energinya dengan ngobrol sama orang. Dan selama pandemi ini, selama mesti banyak di rumah aja, yang paling menderita teman-teman yang ekstrovert, bener gak? Kalau yang introvert kayak aku sih, aku happy-happy aja di rumah. Kayak selalu ada aktifnya aku bisa kerjain. Paling kangennya tuh dulu
oh ya, salah satu introvert tuh juga punya temen, butuh temen tapi nggak banyak. Temen aku cuma 2 atau 3. Nah, dulu kita suka nongkrong di kafe atau ke mall gitu ya, sekarang nggak bisa. Kalau ekstrovert temennya mungkin 10-15 orang. Tapi manusia itu nggak ada yang putih serba pasti, teman-teman. Jadi bisa aja berubah. Ih, dulu kok aku SD kayak temenan segambreng ya. Sekarang aku lebih pengennya cuma 2, 3, nggak apa-apa. Namanya tuh manusia berubah gitu. Jadi itu yang kita perlu sadarin. Ada yang bertanya lagi, Miss, atau kasih tanggapan? Softy Kak, semua ini punya pesannya ya Kak ya. Berkaitan sama yang ada yang tanya nih kemarin. Berarti kalau kalau nangis bukan berarti lemah ya Kak ya dari penjelasan Kak Anas Iya, tadi. betul. Tuhan kita tangki emosi apa kelenjar air mata ke laki-laki dan perempuan sama. Jadi butuh difasalan kalau teman-teman belajar di pelajaran biologi atau googling di YouTube. Begitu kita menangis itu keluar namanya hormon oksitosin. Jadi kerasa lebih lega. Dan nangis yang sehat, jadi ada marah yang sehat, ada cemas yang sehat. Nangis yang sehat kita butuhin sehari. Jadi kalau sehari nangis 30 menit itu nggak apa-apa, masih wajar. Kayak kita butuh buang air ya. Tapi kayak diare, buang air berlebihan 10 kali sehari, nangis seharian atau seminggu tuh nangis mulu, nggak berhenti-berhenti atau susah di stop. Ada kondisi yang sekarang teman-teman misalnya pernah dengar soal depresi teman-teman tuh nggak boleh diagnosa diri sendiri ya. Kayaknya gue gini deh, kayaknya gue bipolar deh, kayaknya gue depresi, nggak boleh. Hanya boleh ada diagnosa, kita ke dokter untuk fisik, boleh ada diagnosa itu dari psikoklinis, artinya yang mereka minimal 7 tahun, kayak aku kuliahnya 7 tahun, untuk memahami emosi dan perilaku manusia. Kalau baca artikel itu buat awareness, yang kalau mau teman-teman cari cara-cara self-nya, cari cara-cara mengelola diri untuk lebih baik. Jadi bukan cuma ngejudge diri, udahlah aku gini aja, malah kita jadi stuck, makin ngerasa nggak enak ya. Gitu. Jadi itu yang kita perlu latih diri sendiri, supaya kita makin menyadari bahwa emosi kita ini untuk rasain. Nanti aku titipnya ke Miss Febri juga. Aku pernah bikin konten di Instagram aku karena mungkin kalau di scroll kelamaan. Jadi pas setiap emosi, kalau perlu dipajang di kamar atau di laptop atau di HP. Jadi kita tahu, aku pun belajar loh teman-teman mengenali emosi aku. Karena dulu-dulu aku suka ada mekanisme namanya delay emotion. Hari ini ngalamin tertentu, masih nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Karena dulu lingkungan aku juga nggak selalu terima ya kalau aku ngerasain emosi tertentu gitu. Nah, jadi baru kerasa emosinya 2 hari kemudian. Yang gloomy banget hari ini. Nah, dengan kita belajar lebih mengenal diri, jadinya nanya ke diri, Nas, apa nih? Ngalamin apa ya, Nas, sampai ngerasa kayak gini? Kadang ada jawabannya, kadang enggak. Tapi latihan bertanya. Emosi cemas yang teman cemas dan insecure itu muncul ketika kita sedang merasa tidak aman secara emosi. Baik tidak aman secara fisik, misalnya, aduh, keluarga aku gimana ya bulan depan bisa bayar uang sekolah nggak ya, lagi panik kayak gitu, fisik, maupun cemas emosi, kayak aduh kalau temen yang lain pada bagus-bagus gini, aku akhirnya bagus juga apa remet ya, kayak gitu. Jadi aku punya kecemasan yang tinggi dan itu membantu banyak yang membuat aku mesti sesi konseling ke psikolog. Sampai sekarang selama pandemi ini aku juga sebulan sekali tetap konseling ke psikolog untuk menjaga kesehatan ya, kesehatan fisik, karena imun sistem kita bisa ngedrop kalau nggak apa gitu. Nah, jadi aku juga belajar untuk bukan cuman, kalau dulu tuh pas nanya, ih Anas kenapa sih gini aja cemas, orang lain aja nggak apa-apa. Dengan lebih mengenali emosi dan lebih sayang sama diri, pertanyaan aku gini, apa ya yang bisa membantu Anas bisa ngerasa lebih aman secara emosi, ngerasa lebih secure, dengan cara apa ya? Berdoa membantu, dengerin lagu rohani buat aku ngebantu banget. Tapi juga misalnya butuh orang yang bisa namanya memvalidasi emosi kita. Misalnya bilang, it's okay Anas kalau lagi ngerasa cemas gitu. Nggak apa-apa, emang ini kan menakutkan atau emang perubahan ini nggak enak ya gitu. Kita masih butuh manusia, baik itu orang tua atau teman, konselor atau psikolog yang bisa ngomong kayak gini ke kita gitu. Nah, ini penting untuk belajar mengenali dan mengelola emosi. Emosi itu emosi itu netral, bukan baik buruk ya. Yang penting kita tahu pesannya. Dan ini juga mirip kayak stres itu kan selalu dianggapnya negatif. Padahal nggak ada kegiatan sama sekali juga stres. Stres itu kan tekanan. Jadi yang kita butuhin dalam hidup tuh stres yang secukupnya, yang tengah-tengah. Ada tantangan, tapi rasanya kita yakin dan mampu melewati. Emosi juga gitu. Kalau nggak bisa ngerasain emosi, aku tuh pas Desember akhir sempat kena COVID, teman-teman. Dan aku termasuk ngalamin, aku anosmia, nggak bisa ngerasain rasa.
nggak bisa cium bau, dan di saat yang sama, karena nggak bisa ngerasain rasa makanan, jadi semua tuh rasanya cuma tekstur. Bayangin nggak sih, begitu mulai ada indera penciuman dan perasa, sampai berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan, terima kasih sekali bisa ngerasain rasa tuh, ternyata luar biasa. Aku nggak bisa ngerasain emosi pas lagi nggak bisa ngerasain rasa di sini. Jadi itu kayak kosong, kayak enak gas, susah ya kalau nggak ada moodnya gitu. Jadi kita tuh emosi tengah gitu. Dan kalau buat teman-teman di masa remaja, kalau moodnya swing, naik turun, jadi yang kita latih dalam hidup tuh namanya resiliensi atau bouncing back, kayak boneka lagi, kayak bola basket, ngedrop ke bawah, gimana cara naik ke atasnya lagi. Kita dipuji orang, gimana ke tengahnya lagi gitu. Jadi ketika kayak homeostasis, kayak suhu tubuh kan nggak boleh naik banget ya, teman-teman keluar rumah 35 derajat, 34 derajat kedinginan. Jadi biar bisa 36 derajat, biar bisa tengah-tengah gimana. Nah, emosi dan kesehatan mental juga sama. Yang kita pengen di tengah-tengah yang secukupnya. Di mana secukupnya dan tengah-tengahnya tiap orang berbeda, kita ciptakan unik. Nah, kenapa sih emosi ini penting? Itu tadi selain diproses di otak, kalau teman-teman pintar nih, siapa yang pengen lebih pintar? Siapa yang pengen lebih punya daya kreatif, berpikir kreatif dalam hidup? Ternyata kalau kita mengelola emosi lebih baik, kita lebih bisa mikir. Karena emosi sama cara daya berpikir kognitif di otak itu kayak koin dua mata sisi, teman-teman. Ada nggak yang pernah patah hati, kehilangan, atau lagi sedih banget nggak bisa mikir? Belajar apa, ngikutin Zoom tetap nggak masuk? Atau waktu sebelum pandemi duduk di kelas tuh kayak bengong aja. Nah, makanya emosi perlu kita kenali dan perlu dikelola. Regulate, mengelola emosi dan mengelola rutinitas juga tetap perlu ya. Jadi aku pas pandemi begitu di rumah aja bikin rutinitas baru. Jadi tadi Miss Febri cerita katanya teman-teman selesai Zoom jam 1 ya. Nah, habis itu bikin rutinitas, kira-kira habis ini mau ngapain? Termasuk masukin rutinitas perlu main, perlu olahraga, perlu santai-santai, dan perlu belajar lagi gitu, atau les gitu. Dimasukin di jadwalnya semua, cari orang atau komunitas di mana merasa relate, merasa aman secara emosi, untuk merasa diterima emosi secara sehat, baru otak kita bisa berpikir. Jadi kalau teman-teman lihat di Jakarta, kenapa sih orang-orang suka nggak taat aturan? Kenapa sih jalur busway dipakai buat motor? Udah tahu harus pakai masker, kenapa sih susah banget nih orang Indonesia disuruh pakai masker? Kemungkinan dari sejak kecilnya, dari sejak masa anak-anak dan remaja, ini hipotesa aku ya, doain supaya aku bisa lanjut sekolah lagi, jadi bisa bikin penelitian ya. Kemungkinan kita itu nggak diajarin buat mengenal dan mengelola emosi, jadi daya pikir itu. Jadi penting banget mengenali emosi, dikenali, dinamai, karena hanya dengan mengenali dan menamai emosi aja nanti perasaan kita udah lebih baik lagi. Padahal masalahnya masih tetap sama, secanggih itu loh emosi manusia. Misalnya nanti teman-teman punya teman yang dekat, atau ada yang punya gebet, pas gebetan kita ngomong gini, oh kamu lagi, langsung kan rasanya aku dimengerti banget, padahal masalah sama orang tuanya masih ada, tapi pas kamu lagi capek banget ya ngadepin orang tua, kamu lagi kecewa ya, itu langsung rasa dimengerti. Nah, itu pekerjaan saya juga sebagai psikolog anak dan remaja, membantu remaja menamai dan mengenali emosinya, langsung ngerasa lebih tenang, langsung bisa mikir. Jadi psikolog itu sebenarnya tidak membantu kita kasih wejangan nasihat-nasihat untuk bikin keputusan, tapi kita ngebantu si remajanya nemuin sendiri cara yang cocok buat kamu apa, karena kan yang jalanin hidup kamu gitu. Jadi ini hampir di akhir sesi presentasi aku. Jadi ini tips-tips yang nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah lagi untuk baca, karena nggak cukup buat satu hari ini kita kenal emosi. Oke, nanti di akhir kita akan ada exercise untuk latihan napas supaya kita bisa lebih mengelola emosi dan pikiran, teman-teman. Karena overthinking atau pikirannya kemana-mana, apalagi teman-teman nyadar nggak sih overthinking itu sering munculnya di jam 10 dan jam 11 malam. Kalau dari perspektif mental bukan gangguan, tapi kita udah terlalu lelah menggunakan energi kita untuk menjalani hidup, terus emosi-emosi yang kesimpan di tubuh yang belum tahu mengelolanya naik ke atas. Jadi kayak kita minum nutrisari, kita naik semua ke atas. Di jam 10 dan jam 11 malam, ke atas, jam 12, jam 1 pagi, kalau belum tidur, itu saya jam-jam pengen bikin mie instan ya, itu jam-jam kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya, kok keluarga gue kayak gini ya, kok hidup aku kayak gini, bener nggak teman-teman? Nah, kita berarti mengelola emosi, itu kita bisa melewati jam-jam itu dengan lebih tepat, dan latihan napas, karena kalau mau mengelola pikiran, mengontrol pikiran, itu agak susah, karena pikiran tuh nggak bisa dikontrol, dia itu kayak monkey main lompat-lompat terus, tapi pikiran sama napas tuh ujung ke ujung, gitu ya, kayak kalau kayak bolpen,
Nih di dekat aku adanya ini eyeliner. Di ujungnya ini adalah pikiran, ini adalah napas. Kita nggak bisa pola pikiran, tapi kita bisa mengelola napas. Makin napasnya teratur. Kita, aku sendiri terbantu pakai apps Abide, ABIDE, itu adalah sarana kayak renungan harian, saat teduh, tapi ada latihan napasnya, kayak Christian meditation, teman-teman juga bisa cari. Nah, itu membantu kita untuk bisa lebih soothing gitu. Apalagi sambil kita minta pertolongan Tuhan ya, pasti lebih efektif lagi. Jadi sebagai manusia kita butuh cara spiritual, tapi juga butuh cara manusiawi. Mirip kayak kita makan. Doa itu buat aku, nggak tahu teman-teman cocok apa nggak, menurut aku doa itu seperti kita yakin. Pas kita datang ke restoran, lihat menu makanan, kita yakin. Makanan ini menyehatkan nih, makanan ini mengenyangkan saya. Doa juga gitu kan. Tapi kalau lihat menu doang, kita enggak ya, harus ada proses biologis, memakan makanan yang datang, ada proses kena air liur, masuk ke kerongkongan, ke lambung, sampai ke pencernaan usus. Demikian juga proses emosi atau psikologis. Udah tahu nih, di ajaran agama, Tuhan bilang harus memaafkan, mesti mengampuni, nggak boleh nahan marah. Tapi secara emosi, butuh diproses. Secara emosi, berduka itu ada 5 tahapnya. Berduka itu artinya sedih itu perlu diproses dulu baru dia bisa hilang gitu. Jadi dua hal ini harus jalan bersamaan gitu. Jadi teman-teman bisa ngelakuin refleksi tentang emosi yang dirasa. Nanti aku ada contoh tabelnya bisa dicoba. Terus ikutin kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengalaman dan wawasan. Sejauh ini, setahun ini, teman-teman ada nggak kegiatan yang membuat teman-teman lebih seru di rumah aja? Aku misalnya lagi belajar lagi nih les Inggris teman-teman. Karena penting ya bisa punya kemampuan bahasa Inggris, atau belajar Mandarin atau Korea, atau ada yang masih ikut olahraga atau dance dari rumah gitu, atau ketemu teman-teman yang sama komunitasnya, hobinya, atau teman-teman di gereja gitu. Bahkan dari hal-hal yang kita sukai, kita bisa bikin skala teman-teman, dari skala 1 sampai 10 seberapa kita suka. Karena dengan Kak Anas tadi mengenali emosi yang bikin aku happy, bikin aku senang, aku jadi tahu, aku lebih suka kerjaan-kerjaan berbagi di webinar kayak gini daripada suruh ngetesin anak gitu. Karena aku lebih happy, skalanya 1 sampai 10 tuh 9 sampai 10 nih suruh sharing kayak gini gitu. Nah, teman-teman silakan temuin sendiri apa yang bikin teman-teman suka dan skalanya. Nah, ini contohnya. Bisa buat jurnal emosi atau teman-teman yang suka kekinian pakai gadget dan nanti boleh di-share ke TikTok nih. Ada loh apps namanya MindDoc atau Mood Notes yang lucu banget, emosi dan kayaknya suka banget sih buat teman-teman remaja yang bisa dipakai untuk nge-track emosi gitu. Nanti kalau udah di-track emosinya setelah 7 hari sampai 14 hari dia keluarin report emosi yang kita rasa apa. Nah, itu akan ngebantu teman-teman lebih kenal diri, atau kalau teman-teman mau konseling ke Miss Febri, atau ke teman-teman guru-guru konselor di sekolah, ataupun mau ke psikolog, membantu untuk bisa lebih memahami situasi teman-teman. Soalnya aku dan Miss Febri ini kerjanya bukan ahli nujum ya, nggak bisa nih kita, kayaknya teman-teman ngerasain ini deh. Kalau orang yang nggak cerita, nggak kebayang apa yang lagi teman-teman rasain. Gitu. Jadi bisa ditulis kejadiannya apa. Kadang kejadiannya yang nggak ada, emosinya dulu. Ih, kenapa ya aku lagi baper? Skalanya berapa? 1 sampai 10. Lalu kadang selain emosi ada pikirannya, ih aku kok jelek banget sih, atau gitu. Kayaknya beruntung terus, aku enggak misalnya. Lalu hal apa sih yang kamu harapin kamu tahu? Kalau 4 ini udah bisa, lama-lama kita belajar kasih kata-kata penyemangat buat diri kita sendiri. Apa positif self talk yang cocok buat kamu? Karena cocok-cocokan tiap orang. Kalau Kak Anas, karena aku basicnya introvert, nggak gitu cocok sama motivator. Kalau motivator yang energinya terlalu besar, yang kayak kamu pasti bisa, masa lalu itu nggak perlu dipikirin. Oh, orang lagi kepikiran gimana dong gitu kan? Jadi akhirnya aku bikin positif self talk yang cocok buat aku. Misalnya aku bilang, Kak Anas hari ini udah mencoba, nggak apa-apa Anas, it's okay, nggak apa-apa Anas kalau hari ini rasanya lagi sedih ya, besok kita coba lagi ya, nggak apa-apa kalau hari ini takut, tapi kita bisa coba lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi bisa kita coba lagi. Kadang-kadang udah menyemangati, atau sekedar say thank you sama diri sendiri. Jadi aku mau kasih contoh nih ke teman-teman, aku mau bilang, makasih ya teman-teman udah dengerin aku di webinar siang hari ini. Makasih teman-teman sudah mau bertahan hidup sampai hari ini. Makasih teman-teman udah terus mencari cara untuk bisa semangat menjalani hari gitu. Jadi kadang-kadang kita self puk-puk ya, puk-puk diri sendiri ketika kita mengharapkan orang tua yang mestinya mengapresiasi kita, tapi mungkin mereka sendiri lagi banyak masalah, banyak kesulitan, atau belum belajar nih ilmu tentang emosi. Mereka mereka nggak kebayang bahwa berterima kasih ke anak, diapresiasi tuh anaknya happy-nya luar biasa. Jadi kita lakuin dulu ke diri kita, atau nanti teman-teman bisa latihan saling ke teman satu sama lain, ini kan saling dengerin sesi hari ini. Jadi say thank you untuk hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang lain. Kalau
udah punya gebetan bilangnya, makasih ya udah hadir di hidup aku, asik. Tapi ternyata ini harus kita munculin dulu ke diri sendiri. Jadi self love itu sebelum kita mengharapkan orang lain melakukan atau ngomongin ini ke kita yang ngomong dulu ke diri sendiri. Gitu, karena our relationship with ourselves, relasi kita dengan diri yang di dalam, set the tone, menentukan bagaimana relasi diri. Kalau teman-teman suka dengar ada toxic relationship ya, itu bahaya banget loh. Ketika kita punya rasa berharga yang kurang, ngerasa diri nggak berharga, ya dia mau sama aku, padahal nanti dia kasar sama kita, uang kita diminta, atau melakukan kekerasan psikologis, tapi kita ngerasa kurang cukup berharga gitu ya, padahal Tuhan bilang semua manusia makhluk berharga di mata Tuhan ya. Juga secara psikologis bisa dengan cara-cara seperti ini, plus ya kita mendekatkan diri sama Tuhan juga gitu. Karena kalau kita ngerasa kurang berharga sama diri, kurang connect sama diri, nanti kita tuh rentan masuk ke toxic relationship gitu. Ya benar tadi Jeremy nulis apa hak ya, butterfly, kayak di film It's Okay to Be Not Okay, itu aku belajar loh pas kuliah tentang butterfly hug. Jadi kalau pikiran mulai kemana-mana cemas, kita bisa grounding, tepuk-tepuk ini bagi yang cocok ya. Kalau nggak cocok, kita cari cara yang lain. Karena cara self-care cocok-cocokan ini. Atau pakai apps. Terus abis itu cari kebiasaan yang menyenangkan dan positif buat diri. Hari ini bikin intensi. Hari ini aku pengen lebih kenal diriku dalam hal apa ya? Aku pengen lebih kenal diriku dari kegiatan apa ya? Lalu di akhir hari berikan kalimat apresiasi ke diri. Makasih ya, hari ini udah berusaha melek walaupun ngantuk pas di Zoom gitu ya. Makasih ya hari ini mau coba ngelakuin ini. Terus kalau mau minta maaf juga boleh. Maaf ya kalau aku suka mengkritik diriku sendiri, karena kita sendiri sadar nggak ya yang suka mengkritik diri paling kencang di kepala ya. Maaf ya kalau hari ini belum luangin waktu buat olahraga. Kalau lagi pengen makannya micin-micin gak sehat, aku nggak suka pakai istilah cheating. Tapi ya udah sadari aja, owning aja. Oh ya emang hari ini lagi makan nggak sehat. Maaf ya hari ini makannya nggak sehat. Besok kita makan sayur lebih banyak ya gitu. Apa kalau hari ini belum optimal, tapi besok bisa coba lagi. Jadi kita latihan, belajar menjadi teman terbaik diri kita dengan berkata-kata baik yang menyemangati diri kita sendiri. Awalnya mungkin aneh teman-teman, karena ini kita di lingkungan yang biasa mengkritik kita, cuma ngasih lihat kita yang kurangnya, tapi nggak kasih tahu kita yang bagusnya apa. Dan kalau balik lagi ke soal otak manusia, kita itu memang didesain sama Tuhan, otaknya itu lebih mudah mengingat hal negatif. Kalau hal negatif itu kayak spons, kalau hal positif itu kayak licin, gampang hilang. Makanya aku juga mau bagi tips ke teman-teman teknik 1:5 atau golden ratio. Ketika mengingat satu hal negatif tentang diri atau tentang orang tua atau tentang sekolah, cari 5 hal yang kamu senangi dari diri sendiri, cari 5 hal yang kamu syukuri dari orang tua, dari keluarga kamu, cari 5 hal yang kamu syukuri dari sekolah kamu. Kak 1:5. Jadi kalau ingat 10 hal negatif tentang diri, mesti cari berapa teman-teman? Hal-hal yang menyenangkan tentang diri yang disyukuri. Gitu ya, karena kita perlu tahu nih mesti hijack otak kita juga, kalau nggak kita akan cenderung ingetnya negatif gitu. Dan nanti lama-lama bisa menyadari potensi kamu, belajar untuk bisa menambah pengalaman, karena pengalaman hidup teman-teman masih luas banget. Cari komunitas yang suportif, terus atur jadwal sehari-hari yang tadi aku bilang. Terus kasih kata-kata penyemangat, dan nanti kalau mau lebih advance lagi, bisa bikin evaluasi diri berkala. 3 bulan ini aku orang yang seperti apa ya? 3 bulan yang lalu aku gimana? Sekarang aku gimana? Karena untuk kita bisa mencintai diri, kita itu lebih perlu membandingkan diri kita yang hari ini dengan kita 6 bulan yang lalu. Kak Anas di bulan Maret 2020 nggak ngerti nih pakai Zoom. Sampai depan orang kalau lebih dari 100 orang atau 70 orang tuh jarang dulu. Kemarin aku pernah sampai 2000. Jadi aku bilang sama diri aku, makasih ya Anas udah mau coba berbagi dan belajar mengelola kecemasan dan ketakutannya sehingga bisa berbagi sama orang yang lebih banyak lagi. Kalau ada salah-salah ngomong juga bilang sama diri, makasih, maaf ya kalau tadi ngomongnya itu salah, kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat nih, dari 3 bulan yang lalu, atau 6 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu kalau nggak kebayang, aku yang dulu gimana, aku yang sekarang gimana. Dan aku yang ke depan 3 bulan ini aku pengen belajar apa sih tentang diriku, itu juga ngebantu kita self-love sama diri. Tapi pada akhirnya, enjoy the process. Nikmati proses bertumbuh diri teman-teman, nikmati proses mengenal diri, karena masa remaja ini nggak akan terulang lagi. Lagu-lagu yang teman-teman suka dengar di masa remaja, ternyata akan menemani perjalanan teman-teman sampai dewasa. Kalau zaman aku dulu tuh, zaman aku seumur teman-teman, lagunya Britney Spears, sama lagu 10 to 5 kalau penyanyi Indonesia, atau Michael Bublé. Nah itu kalau didengerin sampai sekarang aku umur 30, itu masih suka terngiang-ngiang tuh bikin senyum-senyum sendiri.
gitu. Atau lagu-lagu rohani zamannya Nikita yang dulu aku suka dengerin, itu bikin aku senyum-senyum sendiri, iya nih bangun pagi disetelin mamah nih lagu ini, atau lagi capek-capek begadang, ini nih lagu yang nemenin aku. Jadi memorinya tuh luar biasa di masa remaja sebenarnya. Gitu, supaya teman-teman bisa semakin bertumbuh, berbuah, dan mengakar. Seperti filosofi penabur kan gitu ya, hari di mana kita menabur bukanlah hari kita menuai. Jadi kalau teman-teman berkesetiaan, dengan bantuan Tuhan juga, dengan diri sendiri, dengan komitmen, apa yang teman-teman tabur di usia remaja akan teman-teman nikmati nanti mungkin di usia 20-25 tahun. Karena ada potensi yang sangat menunggu untuk kamu wujudkan dan diwujud nyatakan. So, pesan dari Kak Anas yang terakhir, believe in yourself a little bit more. Jadi nggak ekstrim, tapi makin dikit-dikit ditambahin perubahan untuk mencintai diri itu sedikit demi sedikit aja, yang penting konsisten dan percaya bahwa you are capable of amazing things. Trust the process and trust in God. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan aku. Iya, wow, lengkap sekali ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Anas. Wah, rasanya catatan saya sampai penuh banget nih, mencatat hal-hal penting yang kayaknya nih bisa nih nanti jadi quotes of the day ya. Jadi Instastory hari ini kayaknya banyak banget nih. Nah, boleh nanti kalau teman-teman mau, mungkin tadi udah capture ya, mau dijadiin Instastory, boleh juga nanti mention Kak Anas sama mention Instagram BKP4 atau PS sampai boleh. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini masih ada sedikit waktu ya, teman-teman. Silahkan teman-teman sambil mengisi link absen sekaligus FT. Nah, ini udah batas linknya di kolom chat, silakan. Yuk teman-teman isi dan link evaluasi. Mau tanya, boleh silakan ketik di kolom chat atau private ke Miss Febri. Sambil kita menunggu nih Kak Anas, kemarin yang tadi saya udah bilang, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak Anas. Oke, nunggu yang pertanyaan sekarang kita bacain dulu ya Kak Anas ya. Oke. Tadi beberapa juga sudah terjawab sebenarnya. Nah, mental health yang baik itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Ada yang tanya gitu Kak. Mental health yang baik, sebenarnya tadi aku udah jawab, aku jelasin lagi bahwa mental health yang baik ya seperti kesehatan fisik. Jadi kalau kata WHO, there is no health without mental health. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental, tapi there is no mental health without proper nutrition, good sleep, and good quality of rest. Nah, jadi teman-teman untuk kesehatan mental yang baik itu juga holistik dan hidup di tengah-tengah gitu. Jadi kayak belajar secukupnya, ngerjain tugas secukupnya, main secukupnya, istirahat secukupnya, nutrisi harus cukup juga. Karena tadi ya tubuhnya di masa remaja lagi butuh banyak asupan, teman hormonnya bekerja sempurna, otot-ototnya makin berkembang, otaknya makin berkembang. Kalau nutrisinya kurang kayak mobil nggak ada bensinnya, gimana mau berkembang gitu. Dan kalau kita punya kesehatan mental yang baik, itu rasanya kitanya sendiri ngerasanya tuh ngejalanin hidup tuh kayak kok enak aja ya gitu. Ada tantangan tapi ada yakin bahwa saya bisa melewati gitu. Dan tadi kalau kayak bola basket, ada hal gak enak dalam hidup, baliknya lagi tuh bisa cepet. Dulu-dulu Kak Anas itu jujur aja nggak bisa meregulasi dirinya, sehingga kalau ada hal gak enak itu bad mood-nya seharian. Tapi dengan aku berlari, cara self-care, self-love, pergi konseling ketika dibutuhkan. Aku kalau bete sama sesuatu sekarang 2-3 jam bisa balik lagi. Jadi bisa mengerjakan yang lain. Kalau dulu kan udah bad mood seharian udah nggak bisa ngerjain apa-apa. Jadinya tugas-tugas terbengkalai gitu. Jadi otak kita tuh plastis. Tuhan menciptakan otak kita tuh plastis untuk berubah. Namanya neuroplasticity atau brain plasticity. Bahkan plastisitas otak tuh sampai umur 80 tahun sekarang ditemukan. Gitu. Jadi percaya deh dengan usaha yang tepat, nyaman, cocok buat kamu, kita bisa makin baik lagi untuk kesehatan mentalnya. Oke, jadi ketika kita dalam keadaan kesehatan mental yang oke, kita pun juga bisa lebih produktif gitu ya Kak ya, ketika melakukan tanggung jawab kita seperti itu. Oke, nah sambil menunggu nih, kalau boleh Miss Febri merangkum dari sekian banyaknya hal-hal penting yang Kak Ana sampaikan tadi, berarti sebenarnya
self love itu adalah dengan kita mengenali diri kita, yaitu melalui mengenal emosi yang kita rasakan, lalu menamai emosi-emosi itu, kemudian menyadari berapa intensitasnya, ya kan. Nah, jadi kita mulai dari situ. Nah, terus tadi dibilang juga kenapa sih kita suka sensitif nih pas dengar entah apa ocehan dari mama misalkan atau suara guru. Nah, karena di masa remaja otak kita itu sedang berkembang dan aktif banget ya kan. Maka perlu juga dilatih supaya akhirnya bahwa setiap emosi punya perannya masing-masing dan semua emosi itu baik adanya ya. Jadi tidak ada yang negatif sebenarnya. Begitu juga dengan stres. Stres itu nggak selalu negatif. Kita perlu juga merasakan stres. Ya, tubuh kita memerlukan stres ini. Stres yang seperti apa? Stres yang di tengah-tengah, dan di tengah-tengahnya kita itu beda-beda gitu ya Kak Anas ya, karena kita diciptakan sebagai makhluk yang unik. Nah, mulai untuk self talk ke diri kita. Tadi Kak Anas juga udah kasih contoh ke teman-teman, mulai dari jadi teman yang baik buat diri kita, kasih apresiasi ke diri kita, minta maaf, say thank you ke diri kita, atau pakai jurnal tadi, pakai apps, atau melakukan hal yang menyenangkan. Nah, mungkin hal-hal itu bisa teman-teman lakukan dan nikmati setiap prosesnya gitu ya Kak Anas ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak nih. Nah, gimana cara mengatasi keinginan untuk membahagiakan semua orang? Karena stres sendiri dengan hal ini nih, Miss. Iya, thank you ya. Aku juga dulu kayak gitu tuh disebutnya namanya savior syndrome, teman-teman nanti teman bisa googling. Pengennya menyelamatkan semua orang kayak Spiderman ya. Padahal Spiderman aja mesti sekolah ya, nggak selalu bisa menyelamatkan orang. Nah, jadi keinginan itu valid, tapi nggak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya teman-teman. Kayak kita naruh garam, apa namanya garam, gula di makanan kalau secukupnya enak, kebanyakan nggak bisa dimakan ya makanannya. Jadi keinginan menyenangkan orang itu baik, tapi harus tahu juga di boundaries kalau ada kesempatan teman-teman kita tugas teman-teman utama adalah belajar menjadi anak di rumah. Jadi tugas teman-teman bukan kayak aku nih mesti jadi psikolog yang bisa bantuin orang. Jadi yang kalau kita nggak punya kemampuan, misalnya nih yang aku lagi concern, misalnya anak-anak remaja yang suka self harm, suka menyakiti diri sendiri atau ada keinginan buat bunuh diri. Terus karena temennya sangat baik, coba mendengarkan, tapi habis itu temennya yang jadinya overwhelm sendiri. Nah itu kan berarti bukan kita nggak punya kapasitasnya gitu. Kayak aku nggak jago solder listrik, kalau aku oke, kayaknya aku bisa nih, soalnya temenku kasihan kalau aku nggak bantuin, yang ada aku kesundut listrik gitu kan. Nah jadi harus tahu kapasitas kita menjadi teman yang baik ketika teman kita lagi mental breakdown, ternyata adalah dengan ngasih tahu ke guru BK atau ajak teman kita appointment ke psikolog. Sekarang aplikasi online banyak banget buat konseling dengan psikolog buat remaja gitu ya, ada pakai chat, bisa anonim, misalnya di aplikasi Get Calm atau ibunda.id atau sahabat karib, pijar psikologi gitu. Jadi itu ngebantu kita bahwa oke, justru karena saya sayang sama teman saya, tapi saya juga sadar diri saya nggak punya kemampuannya, ayo saya bantu cariin cara membantunya. Lalu perspektif kesehatan mental yang penting juga adalah seperti kita kalau sebelum pandemi ya, kangen banget naik pesawat ya nggak sih teman-teman? Nah kalau pesawat turbulence, pesawatnya goyang, masker oksigen siapa dulu yang pakai? Kita dulu yang pakai, baru bisa bantu orang. Jadi kalau kitanya juga di keluarga lagi ada masalah, atau orang tua misalnya berantem, atau adik kakak berantem, tapi kita ada tugas, ya bentar deh, urusin dulu diri sendiri, baru kita bisa ngurusin orang lain, gitu. Jadi itu yang kurang lebih membantu. Lalu yang keempat, bisa tanya ke diri, kira-kira keinginan buat ini besar nih, apakah dari kata-kata orang tua, atau kita segitu insecure-nya takut ngerasa nggak dihargai dan nggak dicintai, jadi harus berguna. Nah, jadi ini isunya bisa kamu explore sendiri, atau kalau kamu pengen dibawa ke sesi konseling, ini juga topik yang menarik buat dibahas. Jadi konseling itu nggak harus yang topik yang berat-berat gitu kan, yang tipis-tipis kayak gini juga menarik untuk dieksplor ke diri sendiri.
Oke, thank you ya Kak Anas ya. Berarti kita perlu juga tahu batasan yang sehat ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi self care pun juga kalau berlebihan ini juga jadinya nggak baik juga ya Kak Anas ya. Walaupun self care ini Betul. bagus. Iya, betul. Aku lupa tambahin. Mhm. Kalau untuk self care itu juga pakai durasi, intensitas, frekuensi. Mirip gini, mandi perlu nggak teman-teman? Perlu. Tapi kalau mandinya 3 jam, sehat apa enggak? Selain ngabisin air, nanti dimarahin sama orang tua kalau tagihan listrik meningkat, terus kita kedinginan ya, masuk angin kalau 3 jam mandi. Self love, self care juga gitu tadi, bikin jurnal emosi setengah jam sehari, 30 menit sehari, atau latihan napas. Oh ya, sambil kita latihan napas ya teman-teman. Jadi ada beragam cara latihan napas yang bisa dilakukan teman-teman. Di YouTube itu juga banyak. Teman-teman googling aja, ada 80 lebih cara self care. You do you, teman-teman kan di masa remaja kan rasa kreativitas dan penasarannya luar biasa. Nah, dipakai tuh buat cari hal-hal yang kondusif. Karena dalam emosi juga begini, emosi kamu valid, tapi perilakunya itu harus dicari mana yang cocok sama enggak. Jadi bukan gini, kan kata Kak Anas mesti ekspresikan emosi, jadi aku banting-banting barang aja. Emosinya valid, perilakunya enggak gitu. Jadi kalimat yang aku suka pakai ke diriku juga gini, marah boleh, tapi tangan kaki nggak jalan. Marah boleh, sedih boleh, tapi mulut tidak berkata-kata kasar. Itu yang perlu kita latih ke diri supaya tadi dari amigdala, limbic brain naik ke neokortex. Nanti kan teman-teman kalau udah kerja semarah apapun orang, emang orangnya teman-teman tusuk. Kan nanti masuk polisi kalau kayak gitu ya. Nah, jadi latihannya dari masa sekarang, karena nggak bisa tiba-tiba udah dewasa tahu cara mengelola emosi. Dan kalau teman-teman punya orang tua yang kelihatannya di rumah itu melakukan tindakan kekerasan fisik, kekerasan emosi, teman-teman perlu cari bantuan konseling untuk membantu diri supaya kita nggak ngulangin pola kayak orang tua kita. Karena mereka kan belum belajar nih ilmu-ilmu kayak begini. Gitu. Jadi itu yang bisa aku saranin. Nah, ini latihannya sekalian. Teman-teman tadi tanya ya. Jadi kalau kita nggak biasa relaksasi napas, kadang-kadang tuh pikiran suka kemana-mana pas suruh latihan napas, bener nggak teman-teman? Jadi ini cara yang suka Kak Anas kasih ke teman-teman remaja. Caranya seperti ini, namanya square breathing. Jadi sambil bernapas kita bikin kotak. Bisa bikin kotak, bisa bikin segitiga. Ini mah alat bantu doang teman-teman. Jadi bukan yang harus kotak ya. Bisa bikin segitiga, bisa bikin bintang. Intinya tangan kita membuat sesuatu berulang-ulang sehingga otak kita itu nggak bisa bedain yang maya dengan yang nyata. Makanya dibully di sosial media atau dapat les di sosial media rasanya sama kayak diomongin depan muka, bener gak? Nah, otak kita butuh rasa aman secara emosi untuk punya kesehatan mental yang lebih baik. Jadi kita lakuin gerakan berulang-ulang dan nggak terlalu mikir supaya dia ngerasa, ih ini enak nih aman. Jadi ini tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Inhale, pause, exhale. Inhale, pause, exhale. Nanti kalau teman-teman latihan sendiri, ritmenya, temponya sesuai sama teman-teman. Tapi karena hari ini aku yang lagi pimpin dulu, izinkan aku untuk mimpin dengan ritme aku dulu. Tapi kalau nanti teman-teman udah lebih biasa, makin tenang napasnya, makin tenang pikirannya dan perasaannya. Seperti Yesus yang menenangkan itu ya, ombak di lautan yang tenang. Ternyata ada caranya sekarang kita belajar ya. Kita coba sama-sama yuk teman-teman gerakin tangannya juga ya. Kita coba 10 kali, nanti coba teman-teman rasain efeknya apa. Buat tiap orang beda-beda. Ada yang butuhnya 20 kali, ada yang 30 kali, ada yang mungkin 5 kali udah enak. Nanti teman-teman belajar mengenali diri. You do you, lakuin yang paling cocok buat teman-teman. Oke, kita coba sama-sama ya. Siapin dulu tangannya, kita mau bikin square breathing. Ya, sudah siap semua? Kayaknya masih ada yang berpangku tangan ini. Tangannya. Oke, siap. Yuk, tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. 5 kali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. 2 kali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang terakhir, tarik nafas, tahan, hembuskan. Turunin tangannya lalu bernafas biasa. Kalau lagi banyak kepenatan di dalam dada, teman-teman, habis tarik nafas, buang nafasnya pakai bersuara.
Karena emosi adalah energy in motion. Ingat nggak hukum kekekalan energi Newton? Udah belajar belum nih kelas 8? Hukum kekekalan energi Newton, energi tidak dapat dihilangkan, hanya berubah bentuk. Demikian juga emosi. Makanya kalau emosi ditahan-tahan, suatu hari meleduk juga kayak dinamit, kayak bom. Jadi kita bisa mengeluarkan emosi dengan napas loh. Kan napas dikasih Tuhan gratis ya, luar biasa Tuhan kasih kita napas. Jadi pas kita bete, kesel, sebelum kita ngelakuin yang hal lain, yang destruktif, coba deh gitu. Kalau kurang sekali, 3 kali, 4 kali minum air putih, doa, baru masih butuh kayak tadi nggak ya? Kayaknya nggak butuh nih. Atau terus nulis jurnal, atau bejek-bejek kertas, atau aku juga suka gambar, coret-coret, mengungkapkan emosi aku, sehingga kita bisa menyampaikan emosi dengan lebih adaptif, istilah atau lebih sehat. Atau kalau perasaan pengen pukul, pukulnya bantal, jangan muka orang gitu ya. Ntar kita dimintain duit buat ngejahit tuh muka gitu ya. Kira-kira itu yang bisa teman-teman coba. Pilih aja mana yang cocok buat teman-teman. Oke, berarti itu tadi berbagai macam alternatif untuk kita mengekspresikan emosi kita ya. Rasanya kayak lega banget gitu kalau gitu. Iya, berbagai macam cara silakan nanti teman-teman coba. Oh, tapi jangan depan orang tua ya. Nanti kamu anak kurang ngajar ya, napas kayak begitu. Ya, ini kan tipsnya baru belajarnya maka Anas, karena kalau yang lain belum ngerti, kita harus cari tempat-tempat yang aman nih. Misalnya di kamar mandi atau di kamar kita, kayak kesel sama orang tua, buka pintu, atau Zoom, jangan lupa ya di mute dulu ya, ntar gurunya nanya, ada apa Joshua, ada apa Jonathan, gitu kan. Nah, jadi udah napas, baru kita oke. Ya, balik lagi gitu. Oke, jadi di tempat yang tepat tetap ya, terus secara private, dan ingat juga durasinya, nggak berlama-lama ya. Jadi ingat tadi kata Kak Ana, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, mengelola emosi kayak mengelola kentut, teman-teman. Kentut boleh nggak? Boleh, tapi jangan depan orang ya. Mengelola emosi juga kayak gitu. Perlu dikeluarin, tapi jangan di depan orang gitu ya, Kak ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ada lagi nggak? Oke, Miss rasa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin teman-teman udah sampaikan ke Miss Febri via Instagram maupun ketika kita bertemu secara klasikal di Google Form kemarin sudah terjawab ya rasanya oleh Kak Anas. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu 3 menit. Nah, sambil menunggu barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silakan Miss Febri mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi. Semuanya wajib mengisi ya. Bahwa kalian sudah hadir, mendengarkan, dan ikut merasakan manfaat dari pertemuan kita pagi hari ini. Oke. Yes, ada yang ini Kak komen, suka banget Miss sama materinya yang dibawakan ke Anas, bener-bener sesuka itu, U-nya banyak banget nih, bagus parah. Oke, wih, sarangi. Oke, jadi teman-teman mungkin yang dapat insight hari ini, dapat hal baru, hal positif yang bisa di-share, boleh juga di-share ke sosial media teman-teman supaya banyak orang yang terberkati juga, nggak cuma dari kita yang ikut di Zoom ini ya Kak Anas ya. Jadi followernya teman-teman juga bisa nih tahu, dapat insight itu juga gitu. Oke, rasanya udah lengkap ya Kak Anas. Kita seneng banget, saya pribadi juga seneng banget, lengkap banget. Kayaknya siap-siap Kak Anas dipanggil lagi nih ya. Untuk membahas hal-hal lainnya lagi. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Anas untuk menguatkan teman-teman kelas 8. Silakan Kak Anas. Oke, terima kasih banyak Miss Febri dan teman-teman semua, juga rekan-rekan guru. Saya selalu salut sama guru-guru yang mendampingi masa-masa remaja, dan juga buat teman-teman terutama yang lagi menjalani remaja, ini luar biasa teman-teman, ini nggak enak banget. Aku nggak bilang ini gampang, tapi bear with it dengan ilmu-ilmu, dengan skill-skill dan pendampingan yang tepat. Semoga teman-teman bisa semakin tahu cara self-love untuk kesehatan mental, karena seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau nggak kenal diri, kita susah sayang sama diri. Dan
terlalu banyak orang-orang yang nggak tahu caranya dan mereka mengakhiri hidupnya di usia muda, padahal mungkin banyak hal lain setelah umur 20-an, 18 tahun, atau 25 tahun yang mereka bisa lakukan untuk dunia ini dan berkarya. Aku sendiri pernah mengalami depresi di umur 17 tahun, tapi puji Tuhan dengan bantuan yang tepat, dengan berkat Tuhan juga, aku bisa melewati hari itu, dan di saat ini aku bisa ada di saat di depan teman-teman. Bayangkan kalau aku berhenti dan menyerah, aku nggak bisa ketemu teman-teman di hari ini. Jadi teman-teman, trust in yourself and trust in God, supaya teman-teman bisa makin mencintai diri dan makin berlatih untuk punya cara-cara, punya kesehatan mental dan mengelola emosi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Kak Anas. Oke teman-teman, trust in yourself, trust in God ya. Dirimu sangat berharga. Oke, kami dari keluarga besar SMPK 4 juga mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Anas yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kak Anas yang luar biasa. Kalau saya ikuti Instagramnya tuh hampir setiap hari pasti live Instagram ya. Belum lagi pertemuan Zoom meeting seperti ini. Terima kasih banyak buat waktunya buat kami semua Kak. Terima kasih juga buat insight-insight yang sudah dibagikan kepada kami semuanya. Oke, kita sudah pukul 11.41. Silakan kita bisa mengakhiri kegiatan kita, namun sebelumnya kita akan tutup dalam doa sebelum teman-teman kembali istirahat ya. Oke, Ibu Murni akan memimpin kita dalam doa. Silakan Bu Murni. Terima kasih ya Kak Anas ya. Nah, semuanya kesaksian yang nyata gitu, jadi membuat kita juga semakin dikuatkan bahwa anak-anak itu punya masa depan, harapan besar, bahkan juga memang berharga di mata Tuhan ya. Oke, anak-anak semua, apa yang kita telah dengar hari ini biarlah kita bisa aplikasikan dalam hidup kita walaupun baru memulai ya, tidak ada kata terlambat. Kita memulai hari ini maka kita akan menjadi orang yang sukses. Karena dengan memulai maka ada kelanjutannya, ada step berikutnya ya. Mari kita mulai untuk mencintai diri dengan satu, melihat bahwa saya berharga di mata Allah. Mari kita berdoa sebelum kita istirahat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kegiatan hari ini di mana mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan menggugah diri kami supaya kami boleh mencintai diri kami, sehingga dengan kami mencintai diri kami bisa juga bersaksi kepada orang lain bahwa kita semuanya berharga. Dan kami bersyukur diberikan kemampuan juga untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk mengelola emosi kami, bahkan juga kami boleh mengerti bahwa emosi yang Tuhan berikan membuat kami semakin berharga. Dan kami berdoa juga buat kami semua anak-anak murid kami dan para orang tua, para guru juga supaya kami boleh melangkah bersama, sama-sama mengelola emosi kami. Terima kasih Bapak buat Kak Anas yang telah mendampingi kami. Tuhan juga berkati dia supaya dia juga semakin menjadi berkat, membagikan apa yang telah dia alami, apa yang telah dipelajari, sehingga membangkitkan semangat dan harga diri setiap orang juga yang Tuhan sudah tempatkan. Kami berdoa juga buat sekolah kami, kiranya Tuhan pimpin, buat Bu Rita dan juga semua para guru, kiranya Tuhan juga pimpin. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami yang jauh dari sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Miss. Amin. Terima kasih Bu Murni. Sekali Iya. lagi terima kasih banyak Kak Anas. Ya teman-teman boleh kita kasih love buat Kak Anas sebelum kita live dari Zoom meeting ini. Reaction love-nya mana? Oke. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa semuanya.